Terus ketika kita masih mengatakan bahwa kita akan sampai Indonesia emas, nggak mungkin lah, bullshit itu. Indonesia cemas ya mungkin. Tapi ada nggak teman kita yang dapat 1.000 hektar? Nggak ada. Orang HIPMI semua, yang orang tidak mikirin bangsa ini, orang-orang itu. Orang Kadin memang mikirin kita, enggak. Siapa orang Kadin mikirin kita? Orang HIPMI. Ya mereka aja. Dunia ini cukup bagi orang yang membutuhkan, tapi tidak cukup bagi orang yang serakah katanya. Nah mereka itu orang-orang serakah menurut saya. Masa sih seluas-luas sepanjang pantai hampir 1.000 km, kita 1.000 km, 98.000 km, kita 98.000 ya. Kita nggak bisa produksi garam. Ini bangsa sakit. Halo pemuda Indonesia, kembali lagi bersama kami di sini. Podcast Rumah Pemuda, Speed, Smart, Solid. Teman-teman semua, pada saat ini Rumah Pemuda kedatangan tamu yang spesial. Beliau, kalau boleh saya katakan, adalah maestronya aktivis, terutama di kalangan aktivis Jakarta, karena beliau pernah menjadi Ketua Umum HMI Jakarta di zaman beliau. Beliau juga sangat dekat dengan kita para aktivis, terutama Cipayung. Saya masih ingat beliau mendirikan, ada namanya Perhimpunan Gerakan Kebangsaan. Beliau pernah menjadi Ketua Umum Partai Bintang Reformasi, dan saat ini beliau masih aktivis juga. Beliau sekarang menjadi Ketua Umum Forum Aktivis Nasional yang kemarin menyelenggarakan tribut buat sosok Bang Akbar Tanjung, maestronya kita semua. Kita sambut semua teman-teman narasumber kita pada saat ini, yaitu Kakanda Bursa Zarnubi. Bang, gimana kabar Bang? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak ketemu sama Abang nih Bang. Ya, karena sibuk masing-masing lagi. Iya. Tapi terakhir itu ikuti acara Abang ya waktu di Senayan itu Bang. Ya, tribut to Akbar Tanjung. Tribut buat Maestro Bang Akbar. aktivis Indonesia. Betul, maestronya kita semua, maestro aktivis Indonesia. Apa kesibukan sekarang Bang? Ya saya ini ya karena aktivis ya sibuk ikut memikirkan bangsa, memikirkan anak muda, namanya aktivis kan. Iya, Bang. Aktivis itu kan pengertiannya orang yang terus-menerus aktif memikirkan bangsa dan negara, memikirkan rakyat Indonesia. Kalau orang bilang pengangguran, kalau saya enggak. Aktivis itu orang yang memikirkan masalah-masalah besar bangsa, masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah rakyat, masalah-masalah keadilan. Nah itu aktivis. Nah saya aktivis. Iya, kalau bicara sosok Abang di dunia aktivis kayaknya nggak ada yang nggak kenal Abang Bang. Iya, Ya masa kan? lalu. Karena dari zaman Orde Baru, Abang sudah ibarat kata sudah sangat kritis, Ya. ya kan? Ya mungkin bedanya dengan generasi kami sekarang mungkin jauh berbeda Bang ya. Kalau dulu kan Abang terkenal dengan sosok intelektual juga. Jadi basis gerakannya jelas Bang. Kalau bukan intelektual ya moral, kira gitu. Kita di Rumah Pemuda ini Bang, pingin mendengar soal kisah perjalanan aktivis Abang nih, supaya menjadi inspirasi bagi kita atau adik-adik kita di era sekarang Bang. Boleh diceritakan Bang? Iya, jadi saya ini aktivis itu bukan cita-cita ya. Jadi saya dari kampung itu memang ingin kuliah, ingin sekalian kuliah karena tuntutan keluarga. Ya biasalah orang kampung kan, mesti cepat selesai kuliah. Kalau setelah kuliah mesti bekerja, kemudian cepat berkeluarga. Itu hampir seluruh tuntutan keluarga, ya orang tua kita yang dari kampung. Tapi kadang-kadang hidup tuh nggak linear ya. Kita dibentuk oleh satu lingkungan sosial politik di mana kita berada, sehingga
bisa merubah ya satu sikap, satu pandangan kita bagaimana kita terpanggil untuk mengikuti satu perkembangan sosial politik, apalagi pada waktu itu lingkungan sosial politik kita pada era 70-80 itu ada perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru. Para aktivis menggerakkan demokrasi ya untuk satu perubahan. Nah, dalam situasi itu kita terpanggil untuk menggerakkan kampus, memanggil kampus bahwa kita perlu perubahan. Bahwa demokrasi itu ada salah satu esensi bagi kita untuk mengekspresikan ya ide-ide agar pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, ekonomi sesuai kehendak rakyat, dan negara dikelola dengan baik, tidak boleh dengan tangan besi. Nah, itulah yang membuat saya dijuluki orang aktivis. Sehingga aktivis itu menurut saya orang yang terpanggil ya, yang punya perasaan dia untuk peduli dengan satu kondisi negara bangsanya agar bangsa dan negara itu mencapai tujuannya sesuai dengan proklamasi ya membangun kesejahteraan ya, keadilan ya, kemudian semua orang sama di hadapan hukum, di hadapan politiknya. Demokrasi itu sebetulnya satu keharusan sejarah karena itu sudah menjadi kondisi global waktu itu demokrasi itu. Karena itu kita dijulukin aktivis. Jadi aktivis itu menurut saya orang yang selalu aktif memikirkan, bergerak, memajukan bangsa ya, yang kritis terhadap kekuasaan supaya kekuasaan on the track pada tujuan proklamasi. Jadi gitu. Oke Bang. Jadi menjadi aktivis itu sebetulnya panggilan Bang ya? Ya tidak semua orang terpanggil. Ya, tidak semua orang terpanggil. Mereka yang terpanggil harus memikirkan, harus peduli dengan kondisi lingkungan, kondisi lingkungan kebangsaan kita. Oh, berarti dulu Abang lebih banyak narasi soal demokrasi, soal keadilan. Memang situasi begitu. Benar. Orde Baru Bang ya waktu karena itu dulu itu kan ada banyak isu-isu global, misalnya tahun 70 sampai tahun 80 itu ada yang disebut dengan dialog Utara Selatan. Itu saya masih ingat penggagasnya Willy Brandt. Willy Brandt itu kanselir Jerman Barat. Jadi memang dunia pada waktu dalam ketimpangan. Ya, ada di selatan itu orang miskin, negara miskin, di utara negara maju. Ya, satu tuh. Kedua menyangkut pemerintahan otoriter pasca Perang Dunia Kedua. Jadi perlu ada terobosan demokrasi. Jadi banyak isu-isu global itu mempengaruhi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Nah karena itu kita bergerak ke arah sana, yaitu memperbaiki kesenjangan. Nah kalau dunia itu utara selatan, yaitu Komisi Willy Brandt itu, utara selatan itu negara maju dengan negara di selatan, negara selatan itu negara miskin. Kita juga membicarakan ketimpangan di Indonesia antara orang kaya dan orang miskin, antara konglomerasi dengan yang bukan konglomerasi. Itu memang sikap kita, karena bagaimanapun juga nggak boleh negara yang dimerdekakan oleh darah dan air mata nenek moyang kita ini begitu merdeka hasilnya dikuasai segelintir orang. Itu yang kita menjadi prihatin gitu loh. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang itu, ya bahkan tambah parah menurut saya, tambah parah ini kesenjangannya, ketimpangannya. Iya, betul Bang. Pernah juga dulu Abang menolak ini kan, Pak Harto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Oh iya, tahun 81 itu. Tahun berapa Bang? 81. 81. Demonstrasi ke DPR. Iya. Saya baca ininya Bang, berita soal Abang kan, cari berita soal Abang. Salah satunya itu. Itu 30 orang, nggak banyak lu, saya, Bang Kaban, Bang Egy lu. Menolak Bapak Pembangunan. Ya, untuk apa sih Bapak Pembangunan? Memang presiden kan membangun dong. Jadi kita dulu menolak kultus individu. Jadi Pak Pembangun itu kultus individu. Jadi boleh. Dia tugasnya membangun dong. Dipilih duit negara, duit rakyat, ya membangun. Nggak usah dibikin-bikin Bapak Pembangunan. Gitu. Jadi kita menolak kultus individu.
Itu nggak banyak orang, cuma 30 orang kita. Cuma geram aja gitu loh. Kok sewenang gitu loh. Jadi nggak banyak orang tuh. Kita maunya 3.000, tapi kan cuma 30 orang yang Tahun mau. berapa itu bang? 81 sorry. Tahun 81 bang? Ada beritanya di Sinar Harapan banyak dulu. Nggak banyak koran yang beritakan, tapi ada. Iya. Ya jadi itu hanya Jayabaya loh, nggak ada universitas lain nggak turun loh. Oh iya, Bang dulu kan pernah jadi Iya. ini ya, presiden mahasiswa di Jayabaya Jadi ya. nggak banyak orang turun. Jadi itu jadi konsekuensi aktivis itu nggak banyak orang berani mengambil sikap kayak dalam keadaan Soeharto kokoh sekali dan kuat sekali gitu loh. Ya memang kita pulang dari sana dipanggilin di Keramat 5 sini, nah Laksus Keramat 5 itu kan Laksus. Terus ke Satgas Keramat 7 itu, wah itu ada langganan lah. Iya, iya. Langganan. Kalau di zaman itu, kalau aktivis nggak masuk keluar penjara bukan aktivis bang? Ada juga enggak, ada yang enggak. Cuma Ada adiknya begitu nggak, ya. Bang? Jadi emang situasi kayak gitu, rezim pada waktu apa ya, yang tidak membolehkan ada perbedaan. Iya. Jadi tentara di depannya kan, habis di tentara balik ke polisi. Kalau sekarang kan hampir sama sebetulnya kan, nggak jauh bedanya. Sekarang polisi terdepan gitu, semua orang kalau berbeda sedikit dicurigain gitu. Sebenarnya kita lebih buruk keadaan. Lebih buruk. Tapi secara umum ini bang ya, kalau kita boleh bandingkan ini era di mana abang menjadi aktivis dengan era sekarang misalnya, sebetulnya kan tantangannya kan jauh berbeda nih bang. Iya betul. Rezim yang abang hadapi dengan yang ada saat ini kan berbeda juga. Kalau dulu kan abang bilang tadi sentralistik, totaliter, kebebasan berpendapat dikekang sedemikian rupa. Kalau sekarang ini kita sudah hidup di zaman demokrasi, kebebasan kerannya dibuka sedemikian lebar begitu. Kemudian ya sudah tidak ada lagi kayak simbol Bapak Harto itu kan, di zaman sekarang kan udah nggak ada lagi bang. Nah kira-kira menurut abang kualitasnya lebih baik sekarang secara demokratisnya bang, kualitas demokrasi kita lebih baik sekarang atau gimana menurut abang? Kalau atmosfer sih masih mending sekarang ya. Orang masih ada kebebasan ngumpul kan, berbicara. Kalau zaman Soeharto begini kita udah nggak bisa. Baru 3 ngumpul kita dipanggil dulu, belum bergerak gitu loh. Nah cuman sekarang kan banyak undang-undang baru yang membuat kita terjebak seperti masa lalu. Misalnya undang-undang IT ya. Misalnya orang mudah dijerat dengan undang-undang IT. Kemudian ada pasal-pasal yang baru, pasal-pasal karet, mulai itu kan hampir sama. Nah mestinya nggak boleh lagi itu gitu loh. Jadi kita pelembagaan demokrasi kita itu harus tumbuh demokrasinya tanpa lagi melibatkan undang-undang seperti masa lalu, undang-undang yang menyangkut subversi, undang subversi. Bahwa berbeda tuh ya betul, kita bebas bicara, sering ngumpul nggak apa-apa gitu, tapi bisa membawa dampak yang berbagai macam implikasinya dengan undang-undang IT. Ya gitu loh. Kalau dulu tuh ya kita baru ngumpul 3 orang udah dipanggil. Baru diskusi 30 orang kan gak ada kelompok diskusi, kami Humanika dijagain ketat kan. Ya Humanika. Karena 2 dulu kelompok, 3 lah. Dulu tuh di LBH tempat saya sama tempat Pijar. 3 organisasi itu yang diawasin kan dulu kan. Humanika saya, Pijar rombongan Bitur CS, LBH memang tempat pusat kita ngumpul gitu loh. Tuh demokrasi ya, untuk pembelaan hak-hak hukum rakyat Indonesia gitu loh. Ya pro demokrasinya lah bang ya. Ya kelompok pro demokrasi lah. Tapi kalau sesekali kita diskusi di FTKS itu nggak pernah digerebek kalau itu, karena itu banyak pendirinya jago-jago kan, begawan-begawan ekonomi kayak Emil Salim, kayak Pak Sumitro kan pendiri itu kan, Dawam Raharjo, Adi Sasono. Bebas kita diskusi di situ dulu. Tempat-tempat itu aja yang agak ini dulu itu FTKS. Kalau zaman sekarang nggak kerasa, jadi nggak mengalami seperti abang seperti itulah, seperti zaman ya, memang abang. Tantangannya berbeda karena dunia aktivis itu kan banyak risiko ya, terlambat kuliah, terlambat berkeluarga, terlambat memasuki pekerjaan, ya risiko hukum macam-macam gitulah.
Jadi Dulu nggak dibatasi semester dulu Bang ya. enggak, kita bukan sistem semester, kita sistem paket. Jadi mau kuliah boleh, nggak kuliah, yang penting ujian lolos. Kalau zaman dulu kan kita kuliah nggak perlu nilai 7-8, yang penting lolos gitu loh. 5,5 lolos kalau semester dulu. Nah, Sekarang 14 semester kalau nggak lolos di DO Bang. ya makanya dulu kami nggak ada itu. Jadi kita yang penting waktu ujian kita dapat nilai cukup, lolos gitulah kira-kira. Jadi sekarang yang banyak tantangannya kan sekarang kan kampus juga sebetulnya dari sudut aktivisme sekarang ini sudah tidak baik, lebih baik zaman dulu sebetulnya karena ada tantangan kan. Iya. Ada tantangan rezim otoriter itu. Nyata musuhnya Bang. Ya, jadi Kalau nyata. sekarang aktivis kayak Jadi ya gimana ya? apa namanya perkembangan lingkungan seperti itu membuat kita terdorong untuk mengasah pikiran kita yang tajam, menggali persoalan, membaca buku yang banyak zaman dulu tuh untuk menguasai teori-teori. Jadi di samping kita sebagai aktivis kita tergerak untuk mengikuti perkembangan teori juga di dunia ini, segala macam pemikiran ekonomi, kapitalisme, marxisme, ya Dari kemudian semua ideologi tuh Bang. sosialisme, sosiologi. Zaman kami dulu termasuk intens mendiskusikan soal-soal kayak begitu gitu loh. Sehingga kita agak memahami perkembangan pemikiran ideologi besar ya pada waktu itu. Iya, ideologi besar. Kapitalisme, sosialisme, marxisme, Islam ya, itu semua termasuk yang bidang bahasan kita pada waktu itu. Zaman dulu. Jadi sekarang jarang dengan pengaruh digitalnya orang jarang baca buku sekarang. Mereka ingin ringkas ya dengan membuka smartphone, orang cari sepintas-pintas itu jadi nggak perlu buku lagi. Nah sekarang kita perubahan dunia kayak begini kan bisa mempengaruhi berbagai macam perilaku mahasiswa, mau instan macam-macam itu. Kalau dulu tuh enggak kan, tantangannya berat. Iya, Makanya orang-orang sekarang ini yang di elit ini sebetulnya banyak aktivis sebetulnya, aktivis. Tapi memang kalau negara kita ini tidak diurus oleh para aktivis banyak risiko. Karena kan aktivis itu orang yang punya pengalaman berinteraksi secara sosial, yang dia mengendapkan pemikiran terhadap problem masyarakat dan jalan keluar untuk perbaikan masyarakat. Tapi sekarang kan nggak banyak gitu loh. Tiba-tiba jadi pengusaha, jadi menteri, tiba-tiba pedagang jadi menteri gitu loh. Ini membuat kita tambah tidak memberikan harapan untuk perubahan sebetulnya, untuk perbaikan. Menteri Investasi aktivis Bang. Ya tapi aktivis maksud saya itu ya mesti mengendapkan investasi tambang itu betul-betul untuk perbaikan rakyat itu, dinikmati oleh rakyat, jangan dinikmati oleh segelintir orang. Tuh harus ada penekanan pada reklamasi pertambangan itu gitu loh. Jadi aktivis juga sembarang aktivis yang ngendap ya, yang panjang perjalanannya. Jadi dia nggak aktivis sejenak gitu loh, ya nggak sejenak, yang panjang, nggak sembarangan gitu loh. Bang, kita mau tahu juga nih Bang, pandangan Abang soal, jadi Ketua Umum Riano Panjaitan ini Bang, punya gagasan besar soal aktivispreneur Bang. Nah, gagasan ini lahir dari keresahan beliau terhadap situasi konkret aktivis saat ini. Di mana para aktivis menurut beliau, pandangan beliau, punya kapasitas intelektual, punya kapasitas moral, tetapi di sisi lain punya kelemahan soal kemandirian, terutama kemandirian finansial. Nah, sehingga banyak kemudian aktivis bangun gerakan, tapi ujungnya ya Bang paham itu kan. Jadi menurut Ketua Riano harus ada ini gerakan kemandirian juga nih yang dibangun di dalam dunia aktivis. Maka beliau pakai tagline ini aktivispreneur Bang. Menurut pandangan Abang gimana? Ya bisa saja kita memberikan satu konsep, misalnya aktivis entrepreneur ya. Tapi sebetulnya aktivis itu nggak perlu dikasih embel-embel entrepreneur. Karena aktivis itu intinya adalah manusia yang memang disiapkan untuk mandiri. Bukan manusia untuk jadi parasit. Atau dia bergantung pada orang lain. Aktivis itu biasanya dia penuh inovasi, kreativitas, invention, penemuan. Jadi nggak perlu digandengkan dengan entrepreneur.
Nanti dia mencari jalannya sendiri, aktivis. Aktivis itu nanti bisa jadi pengusaha, kan banyak. Nanti dia jadi politician, menjadi parlemen, menjadi teknokrat, banyak kejadiannya. Jadi nggak perlu tempel-tempelkan. Jadi memang aktivis itu adalah orang yang disiapkan untuk mandiri dengan pemikirannya, dengan tanggung jawabnya, masa depannya gitu. Jadi orang yang sudah selesai sama dirinya. Jadi aktivis itu sebetulnya bukan orang mau mengumpulkan kekayaan, tidak. Bahwa perlu nanti setelah dia berpikir tentang entrepreneur, oke. Tapi nggak perlu ditempelkan entrepreneur pada dirinya. Aktivis orang yang mandiri, yang punya tanggung jawab. Nanti dia punya jalan sendiri untuk bikin dia hidup, memikirkan bangsa, mengembangkan bangsa. Dipo Alam itu kan yang ikut di menteri kan teknokrat dia kan, itu aktivis. Dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, mengembangkan bangsa. Banyak aktivis, apa lagi? Pramono Anung jadi sekretaris kabinet, itu aktivis. Dia mengembangkan dirinya sendiri. Terus apa aktivis yang jadi pengusaha misalnya? Sedikit bang. Siapa misalnya contohnya? Aktivis yang jadi pengusaha. Ada nggak? Ya paling Riano Panjaitan kita tahu. Apa? Harino Muhtar, nggak apa-apa. Tapi kita masih muda-muda nggak perlu ditempel. Memang mahasiswa itu dididik untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pengusaha sebetulnya. Pemimpin dulu, nanti setelah dia matang baru bisa diarahkan kemana. Ya. Nah, tapi pada awal di kampus dia dididik untuk menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Dan yang penting tanggung jawab dengan masa depan dan dirinya. Itu aktivis. Jadi kalau dia sudah lepas dengan orang tua, dia bertanggung jawab terhadap dirinya pada masyarakat. Dan dia mencari jalan keluar untuk pertanggungjawaban dia sendiri gitu. Dengan bangsa dan negara. Jadi nggak perlu diembel-embel ini pemuda entrepreneur, nggak perlu. Biar berikan kesempatan mereka untuk mengembangkan diri di masyarakat, lingkungannya gitu loh. Dia nanti bisa jadi DPR, bisa jadi teknokrat, bisa jadi pengusaha, bisa aktif di HIPMI macam-macam. Karena dengan itu dia kalau sudah memahami lingkungannya, tanggung jawabnya, dia sudah mengerti cara menyelesaikan masalah. Jadi nggak perlu pemuda entrepreneur gitu. Ada saatnya mereka melakukan itu sendiri. Kalau saya kan juga berpikir gimana cari usaha dikit-dikit. Saya berpikir juga. Mesti survival kan. Tapi sebagai aktivis saya terus-menerus gak berhenti. Diskusi itu gak ada uangnya. Tapi itu membuat saya sehat. Gimana memikiri jalannya pembangunan. Memikiri jalannya ekonomi. Kan pembangunan ekonomi ini kan gak bisa dibiarkan los-los begitu saja. Kan ada pertumbuhan, tapi kan kualitasnya nggak ada. Nggak dinikmati orang banyak pertumbuhan ekonomi kita ini. Menurut laporan PBB kan separuh rakyat kita miskin. Kan aktivis kan bicara itu sebetulnya. Yeah. Bukan bicara sekedar entrepreneur, wira swasta. Kita bicara UMKM ini mesti jadi besar gitu loh. UMKM ini nggak pernah naik kelas. Gimana supaya naik kelas? Mesti ada afirmatif oleh negara. Tapi negara kan nggak pernah bela UMKM, nggak pernah sampai sekarang ini. Mesti afirmatif, berikan kesempatan, diprotek oleh bank, di asesmen macam-macam. Jadi yang konglomerat yang tumbuh saya naik-naik aja lah. Kita ini kan betul menghadapi kesulitan. Sebetulnya pandangan abang ini mirip juga dengan pandangan Ketum Riano bang. Kita itu ada rencana kemarin itu bang. Setelah dididik ini teman-teman aktivis punya jiwa trainer itu bang, kemudian nanti bikin namanya inkubator bang. Nah, kemudian diberi fasilitas akses ke bank. Nah, dalam skala besar Ketum bilang harus ada intervensi pemerintah, harus ada campur tangan pemerintah. Oh iya, mesti begitu. Benar. Setuju, pandangan sangat positif. Sama seperti gimana caranya Riano melakukannya? Riano tidak berkuasa kan? Ya. Mesti berkuasa. Sementara kekuasaan tidak pernah memihak kita. Riano masih berkuasa dong. Misalnya jadi menteri koperasi, nah dia baru bisa melakukan afirmasi. Baru jalan ini. Jalan. Gagasan ini. Jadi menteri dulu, misalnya menteri investasi. Ya dong, kalau enggak, Tambang itu diambil oleh konglomerat semua. Emang Tambang dikasih ke NU itu dia yang ngelola? Enggak, nanti ditaruh pengusahanya nanti dapat fee-nya aja. Sudah ngerti lah ilmu kayak begitu. Itu ilmu-ilmu
apa namanya hipmi semua itulah. Bang sambil ngopi bang. Gak ada itu keuntungannya bagi NU itu. Sudah ngerti itu. Jadi paling benar itu adalah membuat strategi ekonomi itu di mana semua orang kebagian. Jangan dikuasai oleh orang sendiri. Jadi kalau istilah saya itu untuk memperbaiki ekonomi mesti ada kontra teori. Kontra teori yaitu pembangunan yang pertumbuhannya berkualitas. Yaitu pertumbuhan sebagian besar itu menetes kepada orang bawah. Itu namanya strategi pembangunan. Kalau strategi pembangunan sekarang ini kan dinikmati segelintir orang. Lo tahu enggak kalau lo hitung? Enggak sampai 1.000 keluarga yang menguasai Indonesia ini. Kekayaannya hampir sama dengan gross GDP kita. Coba hitunglah 1.000 keluarga. 1.000 keluarga. Hampir sama dengan 20 triliun. 20.000 triliun GDP kita. 1.000 keluarga loh, bukan 100.000. Ini gimana bangsa ini gitu loh. Terus ketika kita masih mengatakan bahwa kita akan sampai Indonesia emas, nggak mungkin lah bullshit itu. Indonesia cemas ya mungkin, nggak mungkin. Indonesia emas itu dia udah merata kelembagaan demokrasinya, ekonominya, keadilan sosialnya gitu loh. Kalau kayak begini bisa bencana. 1.000 orang. Dan ini nggak boleh dibiarkan. 1.000 kakak menguasai 80% kekayaan Indonesia. Sementara 260 juta orang hidup di bawah rata-rata. Yang kita ini cuma bisa karena banyak teman aja kita masih bisa hidup. Bisa hidup, betul bang. Tapi untuk menguasai aset nggak mungkin, dari mana? Coba misalnya aku dikasih tambang batu bara 1.000 hektar, masih bisa aku ajak kalian bangunnya. Tapi ada nggak teman kita yang dapat 1.000 hektar? Nggak ada. Orang hipmi semua, yang orang tidak mikirin bangsa ini, orang-orang itu. Orang Kadin memang mikirin kita, enggak. Siapa orang Kadin mikirin kita? Orang hipmi. Ya mereka aja. Coba kasih kita 1.000 hektar, aku bisa ajak kalian tuh ngurus batu bara. Atau kasih Riano 1.000 hektar. Jadi kita ini, kalau Isa Soekarno itu suatu saat bangsa kita ini akan mencuri hartanya sendiri. Jadi bangsa kita mencuri harta kita. Dijajah oleh bangsa sendiri. Dijajah bangsa sendiri. Jadi kalau Saudara Bahlil mau bagi ke kita dong. Kalau saya kasih 1.000 hektar, akan ribuan orang hidup dengan saya. Dijamin. Kan junior abang, kan tinggal abang ini aja. Oh, nggak ada hubungan. Bukan junior saya itu. Iya, kasih mas saya 1.000 hektar. Puluhan ribu hidup sama saya itu. Karena aku udah aktivis. Aktivis beneran. Yang di lingkungan aku ratusan orang hidup berhari dengan saya gitu. Apalagi kali dikasih kan. Tapi kan bukan kita nikmati tambang batu bara, nikel segala itu. Emang siapa ini nguasai? Mereka itu. Mereka yang tidak pernah mikir itu soal keadilan, soal kerakyatan, enggak. Coba kasih kita. Saya jamin kalian ikut saya semua jadi sejahtera. Gitu loh. Karena concern aktivis itu begitu. Enggak boleh dia kaya sendiri. Enggak boleh dia serakah. Kan kata Mahatma Gandhi itu, dunia ini cukup bagi orang yang membutuhkan, tapi tidak cukup bagi orang yang serakah katanya. Nah mereka itu orang-orang serakah menurut saya. Bayangkanlah tambang segitu dikuasain orang 10 orang, 10 keluarga, 20 keluarga, 20 orang. Ada nggak para aktivis menguasain itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi aktivis kan nggak ada mau ngelawan, nggak ada perlawanan, nakut semua kan. Bangkit dong mestinya. Jadi apa pesan abang buat ini bang, aktivis sekarang dengan kondisi Bersatu. Rebut kekayaan Indonesia ini, jangan dikuasai oleh mereka aja. Gitu dong. Setuju nggak itu? Setuju dong mestinya. Jangan terpecah. Tapi kalau kayak begini ya kita hidup begini-begini aja. Jadi nanti seluruh
isi alam semesta ini dikuasai orang HIPMI, Kadin, segelintir orang lainnya. Nanti aktivis ya jadi aktivis. Jadi masa depan ini negaranya nggak akan diurus aktivis, diurus orang berduit. Maka kata orang pertarungan pilkada itu bukan tokeh. Ngerti nggak itu? Jadi tokeh akan ngurus negara ini. Bisa nggak lo bayangkan menyerahkan bangsa ini dengan tokeh? Dia nggak ada concern dengan masyarakat, concern dengan keadilan, concern dengan agama, concern dengan Pancasila. Nggak ada itu. Percayalah sama saya. Mudah-mudahan kita umur panjang lah. 20-30 tahun lagi. Terbalik Indonesia ini. Kalau nggak dibenarin ekonominya. Terbalik. Saya kan sering balik ke daerah. Nggak ada pertumbuhan apa-apa di daerah itu. Miskin. Orang susah. Jadi memang harus. Mudah-mudahan Prabowo ya. Dengan dia mengkampanyekan kedaulatan pangan ya. Itu bagian strategi dia untuk membangun pertanian. Kalau saya berpandangan Pak Prabowo memulailah pembangunan dari pertanian lah, ya. Kalau industri ini ya kita industri yang benar yang strategis. Kalau sekedar industri-industrian nggak usah lah. Jadi kalau saya itu Pak Prabowo itu kalau mau memberhentikan impor tambah lagi 3-4 juta hektar sawah kalau saya ya. Kemudian panjang pantai kita yang hampir 1000 km ini ya bangun pabrik garam supaya nggak impor gitu loh. Lahan-lahan kosong tuh ya tanamilah kacang kuning gitu, kacang apa kedelai, nggak impor. Kemudian siapkan lahan puluhan ribu hektar tuh untuk sapi. Masa kita tanah luas kayak sapi nggak ada gitu. Australia, New Zealand itu penduduknya 15-11 juta. Sapinya 45 juta gitu loh. Jadi kita ini bangsa nggak serius ngurus negara menurut saya. Nggak serius. Kalau serius kayak Vietnam. Vietnam tuh merdeka tahun 75 loh. Kita tahun 45. Sekarang dia udah produksi mobil. Sudah masuk Amerika. Perdana Menterinya korupsi, Perdana Menterinya mundur. Jadi kita ini harus menuju negara yang beradab. Salah satu peradaban maju itu ya orang tidak korupsi para pemimpinnya. Kalau kayak begini ya kita kasihan sama anak cucu ya. Iya Bang. Kalau kayak saya ini sudah kayak begini nggak terlalu pikir banyak macam lagi penting hidup ya sudahlah. Tapi kalian mesti berpikir tentang keadilan, tentang kemajuan, tentang aset negara ini. Kalau dikasih cuma kuasai 1000 orang, kemana bangsa ini jalannya nanti? HIPMI itu hanya segelintir orang kasihin tambang tuh. Kadin. Jangan-jangan Riano pun nggak dapat tambang sebagai orang Kadin. HIPMI Kadin dia. Hah? Belum masuk dua-dua kayaknya Bang. Iya dong. Dia tokoh pemuda, pengusaha, semeter pun nggak ada tambang kan? Karena di situ sumber-sumber kekayaan yang mencepat orang kaya gitu loh. Ada nggak? Kalau nggak ada ya mesti serius kalian berbicara sebagai pemuda. Kalau saya sih itu yang mestinya bersatu. Ngadapin orang-orang serakah. Harus bersatu. Ada resiko memang ada. Mati, ya kapanpun juga bisa mati kita. Kayak dulu orang kan nakut saya loh, Bang Bursa nggak usah ikut nanti abang begini-begini. Lah kaget saya kok bisa umur panjang sampai sekarang. Dulu begitu kan? Ngapain bang ikut-ikutan itu, ditangkap tentara, tangkap itu. Tapi disitulah pemuda itu, wataknya pemberani. Jadi kalau pemuda nggak pemberani, bukan pemuda. Gitu loh. Bukan aktivis. Bukan, setidak-tidaknya dia tidak pemuda. Jadi kalau menurut saya, selalu saya katakan dengan anak muda ini, laluilah masa depan kalian itu jangan sampai menyesal pada ketika. Karena pemuda itu waktunya. Memikirkan bangsanya. Terpanggil. In the feeling. Kalau istilah Bang Hariman itu ada in the feeling. Terpanggil dengan situasi yang memang keadaan masyarakat lagi sulit gitu. KNP ini menurut saya di situ arahnya mesti jelas gitu loh. Tetapi kan KNP ini banyak cabangnya kan. Bersatu gitu loh. Bersatu aja belum tentu kita memenangkan kekuatan apalagi tidak bersatu.
Itu kan saya selalu katakan Mariano, bersatulah. Gila nggak? Kalau nggak bersatu kita tambah enak orang ngadu domba. Jadi Belanda nguasai Indonesia itu karena di PDN Vera itu loh. Yang diakui oleh Snoek Orderanyi. Aceh itu nggak bisa dikalahkan Belanda. Maka nyamarlah Snoek Orderanyi itu menjadi Islam. Naik haji, belajar bahasa Arab dan sebagainya. Setelah dia mengerti kultur Aceh, namanya diganti Abdul Ghafur, dia pelajari akhirnya bisa ditundukkan Aceh tahun 1904 atau 1900 berapa itu. Itulah politik di PDN Vera. Sejak kita di PDN Vera itu kita nggak mungkin maju, pemuda nggak mungkin maju. Akhirnya 10 tahun lagi kita miskin semua. Miskin akhirnya kita jadi tidak mandiri, tergantung sama orang. Ada orang miskin nggak tergantung karena dia kuat imannya, kuat idealisme. Tapi kebanyakan orang miskin itu banyak tergantung. Mudah berubah pendapatnya. Mudah berubah pendiriannya. Walaupun tidak semua orang miskin mudah berubah. Ada yang kekafiran mendekati kekufuran. Kekufuran, ya. Kefakiran mendekati kekufuran. Benar itu hadis yang saya dukung hadis kayak gitu. Jadi pemuda sekarang mesti melakukan sesuatu, belajar yang banyak, diskusi, berinteraksi, membicarakan ketimpangan ekonomi sekarang ini, aset negara yang dikuasai segelintir orang. Saya ngomong apa adanya aja, karena pengalaman kami udah cukup panjang ya. Saya masuk aktivis persis umur 20 tahun. Sekarang udah berapa umur abang ya? 65. 65. Saya nggak mikir-mikir mau cari apa, mau kaya enggak lah. Saya mikir apa ada. Karena ini perasaan paling dalam saya dari perjuangan zaman mahasiswa. Nggak ada perubahan struktur ekonomi kita ini. Betul, nggak ada. Bahwa pertumbuhan, stabilitas, pemerataan tuh nggak ada. Pertumbuhan ya makronya aja. Nggak ada apa kenyataannya terhadap ekonomi rakyat ya. Karena aku nih orang sering ke desa. Iya, saya dengar juga bang mau maju bupati. Iya. Di Lahat kan bang. Jadi rutin abang sekarang ke Lahat ini ya, rutin. Lihat kondisi sana, rutin masyarakat di sana. Jadi nggak ada kemajuan di situ bang? Ya saya kan tahu kan, ya. Waktu saya meninggalkan kampung saya dulu itu tahun 79. Tahu nggak air sungai itu masih bisa diminum. Ini ambil gelas, ya. Ambil minum, nggak usah dimasak. Sehat. Terus ambil keranjang, kita ambil ikan di pinggir-pinggir tembok sungai itu dapat ikan, dapat udang. Sekarang udang nggak ada, airnya pun kita injak takut banyak virus bakteri itu, apalagi diminum. Jadi perubahan itu sudah sangat fundamental. Lingkungan di desa itu, dulu tuh keguyupan itu masih akrab. Kalau kita ke sawah, bangun sawah rame-rame. Sekarang dengan ada pemilihan kepala desa ini sangat individualistik, desa pecah gitu loh. Gara-gara pemilihan desa. Jadi banyak perubahan yang nggak dikenali orang Jakarta. Itu situasi perubahan pertanian. Petani jadi buruh. Petani itu yang maksud saya dia memiliki tanah sehektar atau lebih. Setelah dia perlu anak sekolah jualnya sawah, anak dia jadi buruh tani. Iya. Itu akan terjadi pada masa depan itu migrasi orang desa ke kota. Pertama mereka nggak punya lahan, nggak punya pekerjaan, akhirnya mereka cari kerja ke Jabodetabek. Udah banyak ini terjadi migrasi itu, nggak termonitor mungkin oleh BPS gitu ya. Tapi banyak sekali yang terjadi. Iya. Kita tuh merindukan ada kelompok-kelompok diskusi strategis membicarakan perkembangan Indonesia. Nggak ada sekarang. Gimana coba tunjukin? Yang dia diskusi rutin mingguan membicarakan ini. Kenapa? Dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Padahal bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang punya kekuatan nalar. Bukan dapat gratis bangun bangsa ini. Orang-orang pintar. Baik itu tokoh-tokoh awal, tokoh-tokoh Sumpah Pemuda maupun tokoh-tokoh proklamasi. Iya, kalau zaman sekarang itu bang, ya abang pasti pernah dengar lah. Ya logika tanpa logistik nggak jalan bang. Iya, tapi itu kan tidak perlu harus dikampanyekan terus. Itu membuat mati kita kan. Tidak, tetap saja harus ada orang idealisme untuk memperbaiki keadaan. Karena namanya perubahan itu selalu dimulai orang segelintir.
segelintir orang loh. Itu disebut oleh Anoto Indwi itu creative minority. Creative minority itu minoritas kreatif yang dia punya pemikiran terobosan untuk perubahan. Jadi KNP ini harus membentuk itu. Yang orang yang gemar membangun literasi, menguasai literasi, yang menguasai keadaan, supaya dia menjadi primus inter pares. Dia yang membimbing pemuda, memberikan pencerahan gitu loh. Nah, itu disebut dengan creative minority oleh Anoto Indwi. Jadi kita perlu creative minority itu. Tantangan besar tentang memang memikirkan bangsa ini nggak ada duitnya, tapi kita punya kekuatan untuk melakukan perubahan yang besar. Karena para perubah itu jangan memang nggak mikirin duit, dia mikirin bangsa ini berubah. Jadi lebih baik. Keliru kalau kita pemikir perubahan itu memerlukan perubahan untuk diri sendiri, karena creative minority itu mesti udah selesai sama dirinya sendiri. Jangan jadi masalah kita. Selesai dengan diri itu bukan harus kaya, secara mental dan pemikiran. Selesai sama dirinya, bukan selesai sama diri harus kaya, enggak. Jadi pejuang itu nggak perlu kaya, tapi dengan secara konsisten, serius, mengambil tanggung jawab untuk memimpin perubahan itu kekayaan yang langka sekarang ini. Gitu. Hanya pemuda yang bisa melakukan itu, bukan orang tua kayak saya. Enggak, hanya pemuda. Di jiwa pemuda ada spirit perubahan itu. Karena dia masih sehat, badan masih tangguh, pemikiran masih segar gitu loh. Tidak ada interest gitu loh. Idealisme itu begitu. Oke Bang, kita mungkin masuk di bagian akhir dari podcast kita Bang. Ya, nasihat-nasihat Abang lah untuk aktivis sekarang ini Bang. Iya, saya berpandangan ya. Pertama, dunia ini dibentuk oleh pemikiran. Ya. Karena dibentuk oleh pemikiran, saya sarankan dengan pemuda itu mesti menggali berbagai sumber ilmu pengetahuan untuk perkembangan, untuk pembaruan, ya, untuk inovasi macam-macam. Karena itulah bekal kita untuk kematangan berpikir. Ya. Jadi syaratnya itu ya membaca buku, diskusi yang intensif dengan rekan-rekan yang membicarakan segala soal lah. Karena itu yang harus jadi bekal anak-anak muda. Ya. Tanpa itu dia sulit nanti kalau dia pada masa menjadi teknokrasi, ya, menjadi intelektual, menjadi birokrasi untuk concern memikir bangsa ini. Jadi latihan kita peduli dengan bangsa ini harus mulai dari sekarang. Kan nggak mudah peduli dengan masyarakat itu karena tiba-tiba enggak. Ya, betul. Harus ada latihannya, jangka panjangnya. Nanti supaya kita jadi teknokratik, jadi birokratik, memang kita menggerakkan birokrasi, teknokrasi hanya untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Karena itu dunia aktivis itu masih dipentingkan, tentu dengan syarat-syarat keilmuan, dengan syarat-syarat kepedulian. Bisa nggak bayangin kalian, yang ngurus negara ini orang nggak ada urusan sama rakyat, nggak peduli sama kita, nggak peduli sama pertanian. Sementara pertanian kita ini masih 50%, tinggal di pertanian 45-50%. Apa nggak habis daerah pertanian tuh hasilnya gitu loh. Hanya orang memikirkan cuman rente-rente aja. Kalau saya jadi Prabowo, 3 tahun ke depan tuh beras berhenti impor. Maksimum. Karena itu ngejar rente. Kedelai mesti henti, kita ini banyak. Nggak ada alasan kedelai nggak bisa tumbuh, beras nggak ada tumbuh. Iya dong. Hanya harapan dengan Prabowo. Yang lain nggak lah. Udah lewat masa lalu itu sudah pesta-pesta itu mesti kita hentikan. Kita tahulah kenapa orang impor, alasan begini impor tuh rente. Gunakan uang itu maksimumkan untuk bangun sawah. Garam harus dibangun. Masa sih
seluas sepanjang pantai hampir 1.000 kilometer, kita 1.000 kilometer, 98.000 kilometer, 98.000 ya. Kita nggak bisa produksi garam. Ini bangsa sakit. Sakit lah, apalagi kalau sakit. Masa kita batu bara di mana minyak kok rakyatnya miskin itu sakit di bangsa ini. Gitu loh. Sakit emosi saya. Artinya penambang itu nggak ada tanggung jawab dengan lingkungan sosialnya. Dia perkaya diri sendiri, dia ninggalkan lubang gali yang dalam yang suatu ketika akan menimbulkan bencana. Begitu habis dia tinggalkan ke Jakarta. Uangnya di mana-mana berputar. Di dunia, di sana macam-macam. Coba tunjukkan dengan saya tambang mana yang membuat rakyat sejahtera. Saya potong kerbau 2 kalau ada. Tunjukkan saya. Hanya orang serakah ya, gitu. Cobalah berpikir yang waras, yang punya hati nurani. Kalau istilah kita itu apa sih, mau duit sebanyak apa mati juga. Kalau ada tambang mensejahterakan rakyat, aku datangnya aku bang ini, langsung kepotong ini kerbau 2. Kan kita nggak mau serius ngurus bangsa ini, bukan mau main-main gitu loh. Kalau kita main-main ya ngapain kita podcast dari sini. Nah, jadi pemuda itu satu ya. Jadi harus concern untuk bergerak di bidang pemikiran. Ya. Mematangkan diri, dengan itu dia harus tanggung jawab. Nanti dia berkembang sendiri. Misalnya begini, kata ini Riano mengembangkan pemuda yang concern kepada entrepreneur. Carikan jalan. Tetapi kalau Riano nggak ada kekuasaan ya begini-begini juga. Dia harus berkuasa. Nah, kalau Riano bisa menjadi perantara dan kuasa untuk mengembangkan pemuda bilang kemandirian ekonomi, oh itu bagus, sukses. Harus afirmatif, tapi dididik. Nah, misalnya kita dapat izin tambang Riano 1.000 hektar. Jelas dapat izinnya misalnya. Gimana cara modalnya? Nah, itulah mesti afirmatif. Bank-bank negara tuh mesti bantu Riano gitu loh. Itu bukti negara memihak dengan pemuda. Untuk ngelola tambang itu. Gak boleh diserahkan dengan orang yang dari HIPMI sendiri. Riano dikasih 1.000 hektar, nanti orang HIPMI orang kaya ngelolanya. Ya rusak lagi dong. Nanti KNPI dikasih fee aja 5%, 2%. Yang kaya mereka lagi. Mesti dikelola sendiri. Gimana caranya? Bank yang ini. Asesmennya bank yang mengontrolnya, uang digunakan untuk apa. Sehingga seluruh nikmat tambang itu dinikmatin rakyat, dinikmati oleh pemuda. Gimana cara rakyat terlibat itu? Ada koperasi rakyatnya, pembangunan sekolahnya, beasiswanya, itu namanya pertambangan yang menguntungkan. Itu pemuda. Tapi kalau pemuda serakah juga kayak orang-orang di HIPMI Kadin itu ya percuma juga. Dunia ini kan hancur gara orang-orang serakah kan. Nah, kalau di Al-Quran itu ada Firaun namanya. Firaun itu ada orang serakah, kawannya Korun. Korun itu ditenggelamkan hartanya karena dia menumpuk. Begitu dikasih kenikmatan dia ingkar kepada Allah, ditenggelamkan. Sama harta bendanya, maka ada harta karun. Harta karun itu harta yang diazab oleh Allah ke dalam bumi. Itu contoh. Al-Quran menceritakan sejarah itu. Dan orang nggak mau belajar sejarah. Jadi kita tinggal pemuda-pemuda ini tinggal dia memilih jalan apa. Ya. Menurut saya masih diperlukan semangat pemuda itu. Terutama KNPI kalau masih perlu. Kalau nggak bubar aja KNPI. Gitu. Ya dong. Ikut di forum aktivis nasional aja. Siap bang. Saya lihat fasilitas sekarang ini kan memadai sekali. Ada podcast, ada ruang untuk diskusi. Ya. Pada zaman dulu kan nggak ada ruang kayak diskusi merdeka Indonesia. Jadi dimanfaatkan ruang ini kan, undang narasumber yang berlian gitu loh, yang membawa ke masa depan. Jangan membawa narasumber yang cara menjadi kaya, jangan. Itu merusak nanti. Membawa masa depan itu dengan pemikiran perubahan gitu loh.
Jadi menurut saya itu yang mesti dilakukan pemuda tuh, menggerakkan pemikiran, gemar baca buku, berinteraksi secara sosial dengan lingkungan. Ya jangan berhenti, karena kalau pemuda nggak mikirin lagi masa depan, nggak ada lain lagi. Gak bisa kita serahkan dengan para pengusaha yang bukan berlatar belakang pemikiran aktivis. Susah. Dia mikirin diri sendiri aja. Oke baik Bang. Terima kasih banyak nih Bang. Atas semua wejangannya Bang, nasihatnya. Saya ingin menggarisbawahi apa yang Bang sampaikan tadi, bahwa bangsa ini dibangun melalui pemikiran dan pergerakan. Jadi pemuda harus memiliki dua hal ini. Iya. Jadi asah itu pemikiran dan pertajam itu gerakan. Iya. Nah selama pemuda atau aktivis memiliki itu, maka bangsa ini akan selamat. Sekarang begini aku tanya, siapa akan bertanggung jawab masa depan? Ya pemuda itu. Jadi pemikiran, gerakan, dan tanggung jawab. Iya Bang. Kalau saya bukan tidak bertanggung jawab, bukan eranya untuk mengambil tanggung jawab perubahan itu. Mesti kalian masih muda. Oke, siap. Jangan menyesal satu ketika waktu umur 17 tahun, waduh nyesal betul ya zaman pemuda saya nggak aktif. Oh saya senang betul itu. Iya itu dan nyesal. Karena memang anak zaman muda itu memang eranya pemuda jadi aktivis, jadi orang aktif, jadi orang terpelajar itu. Kita ini beruntung. Orang kampung, kuliah, jadi aktivis. Beruntung loh dibandingkan dengan 80-90% masyarakat lainnya. Mereka nggak sempat kuliah, nggak sempat ada interaksi secara intelektual dan lain dan sebagainya. Jadi kita nih sedikit diberi anugerah. Nah, itu disebut dengan creative minority oleh Anu Tenbi itu. Nah, saya harap pemuda nih creative minority. Ya, orang minoritas kreatif yang tiap hari dia mikiri tentang nasib bangsa ini. Nah, kita mesti menggerakkan pemuda yang memikirin nasib bangsa ini. Bukan kita mau merampas kekayaan orang-orang serakah, itu bukan. Kita mencari jalan supaya keadilan terbuka bagi rakyat miskin yang tidak berdaya. Kemiskinan struktural itu karena orang-orang miskin tidak punya akses terhadap kekuasaan, terhadap informasi, terhadap segala macam. Jadi kita yang membuka jalan itu loh. Jangan di putaran elit-elit aja. Kalau enggak ya kita akan, ya kita nggak tahu kapan tenggelamnya. Begini contoh ya. Mungkin ini kita membayangkan waktu Majapahit berkuasa abad 15 awal ya. Dia sudah merumuskan seluruh tokoh-tokoh Majapahit, kita akan 1000 tahun hidup. Tapi Majapahit ini kan nggak lama, cuma nggak sampai 100 tahun. Hancur. 1498 hancur. Sriwijaya cuma agak lama. 700 tahun. Abad 1 sampai abad 7. Tapi situsnya hilang semua kan. Jadi saya membayangkan masa lalu itu tokoh-tokoh satu rezim tertentu pasti memikirkan bangsanya panjang kan. Tapi tenggelam. Kita juga kan. Kita mesti 1000 tahun lagi. Kita mesti bersatu. Tapi kita nggak tahu umur bangsa kita ini kalau kemiskinan merajalela. Itu satu. Kedua, kita juga nggak tahu nasib bangsa ini kalau benar-benar konflik global ini menjalar kemana-mana. Nggak susah diprediksi loh. Perang konflik Israel di Timur Tengah itu dengan Hizbullah, dengan Hamas, susah. Atau Rusia sama Ukraina. Belum lagi berkecamuknya di Laut Cina Selatan, Taiwan dan Amerika, susah diprediksi. Saya membayangkan kalau betul ramalan Nostradamus bahwa 9 Juni akan perang dunia ketiga itu, bisa nggak lo bayangkan? Rasanya separuh dunia ini habis penduduknya. Bom atom Hiroshima aja itu matinya udah ratusan ribu, gimana bom atom nuklir terbaru ini bisa 1000 kali lipat kekuatannya gitu loh. Jadi kita mesti cari terobosan untuk bidang perdamaian gitu. Gak bisa membiarkan Israel sewenang-wenang gitu. Atau Amerika sewenang-wenang kayak gitu. Itu akan menimbulkan bencana. Jadi pemuda lah yang menggaungkan hal-hal seperti itu.
Baik bang. Oke. Sudah cukup kayaknya waktunya ya. Ya. Terima kasih banyak bang sudah datang di podcast. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngundang abang lagi. Terima kasih. Mungkin dengan topik yang lebih spesifik bang. Mungkin dalam bentuk seminar, diskusi publik bang. Karena ini mau ulang tahun nih bang. Oke, sampai ini. Iya 23 Juli bulan depan. Serempak dong 5 KNPI ulang tahun. Iya. KNPI ini 5 sekarang ya? 4 ya? Ya sekitar itulah bang. Sekitar itulah bang. Banyak banget. Rencananya mau ada mimbar bebas itu bang. Saya kemas dalam bentuk pidato kebudayaan bang. Tentang mimpi pemuda untuk Indonesia. Nah, mungkin nanti abang juga salah satu dari yang menyampaikan pidato. Karena mau di ini kan bang, apa nama istilahnya ini, dimurikan. Jadi non-stop itu bang, 2 hari lah. Iya. Nah, mudah-mudahan terlaksana itu bang, nanti abang minta berpidato di Ya situ. saya doakan lah supaya KNPI ini bersatu kalau saya. Iya, Di Bang. bawah kepemimpinan Riano. Iya bang. Gak bisa, kalian jangan mempertahankan KNPI pecah. Gak ada gunanya. Mesti bersatu. Banyak tantangan besar kita selama ini. Sejak kita tidak bersatu, susah kita mengalahkan kezaliman. Nggak mungkin lah. Mesti bersatu dulu. Terutama pemudanya ya. Kalau orang tua ini udah selesai. Baik kawan-kawan semua, demikianlah podcast kita bersama dengan Bang Bursa Zarnubi, maestronya aktivis Indonesia khususnya Jakarta. Terima kasih.